setiap orang yang hendak melakukan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, pasti ilmunya telah mendahuluinya dalam hatinya. Ini perlu digarisbawahi. Ketika seorang ingin melakukan sesuatu, pasti ilmu atau pengetahuan untuk melakukan hal itu sudah ada dalam hati dan pikirannya. Dan inilah yang dinamakan dengan niat. Jadi ketika kita tahu ada adzan berkumandang, ilmu kita udah tahu soal ini panggilan sholat, itu niat kita sudah masuk. Ini yang disebut dengan niat yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat di kehidupan kita ini, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita mampu untuk kembali bermajlis di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada suri kawan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga salawat yang kita panjatkan kepada Nabi, mampu menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita berkumpul kembali untuk membahas kajian. Faedah keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah niat itu yang kita maksud dan kita kehendaki letaknya dalam hati. Dan ini yang sudah dibahas oleh para ulama. Kata para ulama mengatakan wan niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallam. Dan siapa yang telah berniat dalam hatinya walam yatakallam, dan dia tidak berbicara dengan lisannya, ajza'athu niyatu biittifaqihim, maka Allah akan membalas niatnya langsung. Jadi sekali lagi, niat itu tempatnya hati, walaupun tidak terucap, maka Allah akan balas jikalau telah berniat akan hal itu. Nah, terkait dengan hal ini tentu kita bahas yang sangat relasi ya, atau berhubungan tentang misalnya niat sholat gitu ya. Apakah kita mengucapkan atau tidak gitu kan? Nah, itu usolli, ya saya nggak usolli sunat dan tarawih atau apa, iya. Nah maka ini memang berbeda pendapat. Jadi ulama Syafi'i ya, ulama dari kalangan Imam Syafi'i menganjurkan untuk melafalkan niat. Tapi yang harus kita pahami, melafalkan niat itu untuk meyakinkan hati kita. Jadi di hati tidak ada. Ketika mau sholat, kita yakinkan lagi, iya saya mau sholat. Usolli zuhur gitu ya, imaman ma'uman lillahi ta'ala gitu kan. Nah, fungsi dari niat itu sekali lagi, ketika diucapkan, maka dia itu pada asalnya untuk memantapkan hati. Karena kita sebelum sholat mungkin aja hati berubah gitu. Karena kalau kita lagi lari di depan misalnya, dengar azan dari masuk masjid terus Allahu Akbar gitu. Nah ini nggak jelas nih niatnya, ini orang mau ngapain gitu kan. Maka itulah kenapa kita harus memantapkan hati. Nah, ulama yang mengatakan tidak perlu untuk diucapkan, maka mereka pun mengatakan sebelum sholat kita harus mantap dulu. Jadi walaupun kita sudah wudu, sudah siap gitu ya,
sebelum sholat kita mantapkan hati. Sebelum takbir kita mantapkan. Jadi enggak apalagi orang buru-buru gitu kan, ketinggalan lari Allahu Akbar. Masih seperti itu gitu kan, masih mas-masan. Ini enggak fokus sholatnya nanti. Maka sebelum sholat kita mantapkan hati, benar-benar mau sholat zuhur misalnya, kita mantapkan dengan bisa zuhur. Gitu. Allahu Akbar. Itu mantap namanya. Karena sekali lagi niat itu rukun sholat. Kalau niat ini nggak jelas, batal sholat kita. Itulah kenapa beberapa ulama mereka menganjurkan untuk melafalkan. Karena apa? Untuk lebih meyakinkan hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Jadi sebenarnya masalah niat ini masalah yang bisa ditoleransi lah gitu. Tidak perlu ketika ada orang sebelah kita usoli gitu ya. Kecuali kalau dia usoli kegedean gitu, usoli pelan-pelan gitu. Iya, tapi memang yang saya pilih secara pribadi tidak perlu gitu. Cukup kita ketika ingin sholat kita berdiri sejenak 1 detik 2 detik kita ingin sholat sudah tenang, Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan memantapkan untuk tumakninah. Karena sekali lagi kita pun dilarang ketika ingin berjalan ke masjid dan sudah telat kita buru-buru tuh dilarang. Makanya kata Nabi SAW, sholatlah posisi apapun imam sholat. Jadi walaupun kita mendapati imam sedang sujud, sedang ruku, ikut gitu. Jadi maksudnya ialah jangan sampai kita ngejar biar gak ketinggalan 1 rakaat, kita lari di rumah. Nyampe sini ngos-ngosan. Ini nggak boleh. Dan ini tidak dianjurkan gitu. Karena tadi nggak tenang sholatnya nggak tenang, niatnya pun mungkin bisa rusak gitu, pikiran kemana-mana. Nggak tumanina gitu. Makanya walaupun imam sampai dia posisi apapun kita ikut aja. Ada satu perkataan yang sangat bagus dari salah seorang ulama yaitu Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya ada makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian ketika ia ingin berkendara atau melakukan perbuatan lain. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, pasti ilmunya telah mendahuluinya dalam hatinya. Ini perlu digarisbawahi. Ketika seorang ingin melakukan sesuatu, pasti ilmu atau pengetahuan untuk melakukan hal itu sudah ada dalam hati dan pikirannya. Dan inilah yang dinamakan dengan niat. Jadi ketika kita tahu ada azan berkumandang, ilmu kita udah tahu soal ini panggilan sholat, itu niat kita sudah masuk. Ini yang disebut dengan niat yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita mengucapkan pertolongan majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.